Persija Jakarta memang meninggalkan Bandung tanpa poin, namun semangat juang Macan Kemayoran tetap menyala. Kekalahan tipis 0-1 dari Persib di GBLA bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan kisah keberanian, mental bertarung, dan perjuangan luar biasa meski bermain dengan 10 pemain. Dari keyakinan Jordi Amat dan Maxwell Souza, hingga tekanan evaluasi dari The Jackmania, semuanya mengisyaratkan satu hal, Persija sedang bersiap bangkit. Pertanyaannya kini, mampukah luka di El Clasico ini menjadi awal kebangkitan Macan Kemayoran untuk kembali menantang gelar juara di putaran kedua Super League 2025-2026? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Kekalahan memang meninggalkan luka, tetapi bagi Persija Jakarta, itulah bagian dari proses menempa mental dan karakter tim. Usai takluk 0-1 dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Macan Kemayoran memilih menatap ke depan dengan kepala tegap dan tekad untuk bangkit lebih kuat. Bek Persija, Jordi Amat, menilai perjuangan tim di laga El Clasico patut diapresiasi, meski hasil akhir tidak berpihak. Menurutnya, para pemain telah menjawab tantangan laga besar dengan totalitas dan keberanian. Ia menyebut Persija tampil progresif, berani menyerang, bahkan tetap mendominasi permainan meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-54. Bagi Jordi, perkembangan tim terlihat jelas, baik dari sisi mental maupun kualitas permainan. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Jackmania atas dukungan tanpa henti. Nada optimistis juga disampaikan Maxwell Souza. Penyerang asal Brasil itu menegaskan, satu kekalahan tidak akan mengubah tujuan besar Persija. Ia menekankan pentingnya menjadikan putaran pertama sebagai bahan pembelajaran untuk tampil lebih matang di fase berikutnya. Bagi Maxwell, proses belajar dan berkembang adalah kunci agar Persija kembali lebih kuat. Secara keseluruhan, performa Persija di putaran pertama menunjukkan fondasi yang menjanjikan. Intensitas permainan, keberanian menghadapi tekanan, serta karakter bertarung hingga menit akhir menjadi modal penting untuk bersaing di papan atas. Meski masih ada detail yang perlu dibenahi, Macan Kemayoran dinilai memiliki arah yang jelas dalam membangun tim kompetitif. Persija sendiri menutup putaran pertama BRI Super League 2025-2026 di posisi ketiga klasemen, dengan 35 poin dari 17 laga. Posisi tersebut menunjukkan Macan Kemayoran tetap berada di jalur persaingan papan atas, meski kekalahan di laga terakhir meninggalkan rasa pahit. Kini, fokus Persija sepenuhnya tertuju ke putaran kedua. Ujian awal langsung menanti saat mereka menjamu Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2026. Kemenangan menjadi target utama untuk mengembalikan kepercayaan diri tim dan menjaga jarak dengan para pesaing. Dengan dukungan penuh Jackmania, Persija bertekad membuka paruh musim kedua sebagai tim yang lebih matang, solid, dan lapar kemenangan. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno menegaskan bahwa Persija Jakarta harus segera berbenah jika ingin benar-benar bersaing dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Target juara yang diusung Macan Kemayoran belum sepenuhnya tercermin di putaran pertama, setelah Persija hanya finish di posisi ketiga klasemen dengan 35 poin, tertinggal 3 angka dari Persib Bandung yang keluar sebagai juara paruh musim. Menurut Diki, momen jeda kompetisi dan jendela transfer paruh musim harus dimanfaatkan secara maksimal oleh manajemen Persija. Evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain dinilai mutlak dilakukan, terutama bagi pemain yang kontribusinya belum sesuai harapan. Diki menekankan pentingnya Persija memiliki pelapis yang sepadan di setiap lini, bukan sekedar menambah jumlah pemain. Ia berharap tim asuhan Mauricio Sousa diisi oleh pemain-pemain yang benar-benar memberi dampak positif bagi permainan, bukan justru menjadi beban tim. Lebih jauh, Diki menyarankan Persija mencontoh strategi klub-klub pesaing yang mulai serius memanfaatkan pemain diaspora. Ia menilai, pemain keturunan memiliki kualitas yang tak kalah dengan legiun asing, namun tetap berstatus pemain lokal dari sisi regulasi dan branding. Contoh sukses sudah terlihat di Super League musim ini, seperti Persib Bandung yang mendatangkan Tom Haye dan Eliano Reinders, serta Dewa United yang diperkuat Stefano Lillipali dan Rafael Struijk. Nama Ivar Jenner pun sempat dikaitkan dengan Persija, meski gelandang timnas Indonesia itu masih terikat kontrak bersama FC Utrecht hingga 2026.
Diki sendiri enggan menyebut nama pemain secara spesifik, namun pesannya jelas, jika Persija benar-benar serius mengejar gelar juara, maka keberanian untuk bermanuver di bursa transfer, termasuk memboyong pemain diaspora berkualitas, menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Rumor bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 yang melibatkan Persija Jakarta terus menjadi perhatian di Jakmania. Kabar terbaru menyebutkan, Macan Kemayoran berpeluang meminjamkan salah satu pemain asingnya ke sesama klub Liga 1, yakni Arema FC. Nama yang mencuat adalah gelandang serang asal Jepang, Ryo Matsumura. Isu ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah akun media sosial transfer Liga 1 mengabarkan adanya kesepakatan peminjaman antara Persija Jakarta dan Arema FC hingga akhir musim. Jika terrealisasi, Ryo disebut akan memperkuat lini tengah Singoedan pada putaran kedua kompetisi. Arema FC sendiri cukup aktif di bursa transfer paruh musim. Sebelumnya, klub asal Malang itu telah merekrut Gabriel Silva untuk mengisi sektor sayap, menyusul hengkangnya Paulinho Moselin. Pengalaman Gabriel yang pernah bermain di sejumlah klub Asia Tenggara, termasuk meraih gelar juara di Liga Kamboja, menjadi salah satu alasan Arema mendatangkannya. Di sisi lain, Ryo Matsumura menjalani musim yang sulit bersama Persija Jakarta. Cedera yang dialaminya di awal musim membuat sang pemain absen hingga 14 pekan. Ia baru kembali merumput pada pekan ke-15 saat Persija menghadapi Semen Padang. Namun, comeback tersebut tak berjalan mulus, karena Ryo terlibat insiden kontroversial dengan wasit yang berujung sanksi dari Komisi Disiplin PSSI berupa larangan bermain 4 pertandingan. Hingga kini, Ryo baru tampil 1 kali di Super League musim ini dan belum mendapatkan menit bermain yang ideal. Situasi tersebut membuat opsi peminjaman dinilai sebagai langkah strategis Persija untuk menjaga kondisi dan ritme bermain sang pemain, sekaligus membuka peluang menit bermain lebih banyak di Arema FC. Isu kepindahan ini juga diperkuat oleh unggahan Instastory Ryo Matsumura yang bernada ambigu, memicu spekulasi adanya kesepakatan transfer yang sedang berjalan. Meski begitu, jika Ryo benar-benar bergabung, ia belum bisa langsung debut bersama Arema FC. Hukuman sisa 1 pertandingan masih harus dijalani, termasuk saat Arema bertandang ke markas Dewa United di awal putaran kedua. Kini publik tinggal menunggu kepastian resmi dari kedua klub, apakah rumor peminjaman ini akan benar-benar terwujud atau sekedar menjadi dinamika panas bursa transfer paruh musim. Menurut lo, setelah kekalahan menyakitkan di laga El Clasico, berbagai evaluasi yang mengiringinya, serta manuver aktif Persija di bursa transfer paruh musim, apakah Persija Jakarta mampu bangkit dan tampil lebih kuat di putaran kedua Super League 2025-2026? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.